Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu dengan tema kita Muktamar Muhammadiyah diundur lagi. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana pertimbangan dari Persyarikatan Muhammadiyah terkait ikhtiar penundaan pelaksanaan Muktamar sebagai musyawarah tertinggi Persyarikatan Muhammadiyah, pestanya warga Persyarikatan yang tadi telah disinggung oleh Anda Profesor Dr. Dadang Kahmat terkait berbagai nilai-nilai yang hadir di dalam pelaksanaan Muktamar. Tidak hanya bicara tentang nilai silaturahmi antar warga persyarikatan dari berbagai daerah, ada juga nilai ekonomis atau nilai bisnisnya juga, dan juga kita bicara tentang nilai spiritual. Nah mungkin ini kita bisa mendengarkan dan menyimak bersama tentang nilai-nilai yang ditunggu ini nantikan oleh warga persyarikatan terkait pelaksanaan Muktamar, dan berhubung dan ini menjadi urgensi pelaksanaan Muktamar ini tetap dilaksanakan secara offline, meskipun kita mendengar adanya wacana pelaksanaan Muktamar dilaksanakan secara daring atau online. Bagaimana ya Anda? Ya, jadi sebetulnya pemunduran Muktamar itu sudah katakan sudah pernah terjadi. Yaitu dalam sejarah Muktamar ke-41 seharusnya diadakan tahun 83, lalu diundur ke 85. Pada waktu itu, karena Muktamar ke-40-nya tahun 78, jadi seharusnya kalau 5 tahun, dia tahun 1983. Tetapi karena waktu itu keadaan situasi politik tentang Ajas Tunggal belum disahkan, dan kita takut menjadi sesuatu yang membahayakan bagi eksistensi organisasi kita, maka PP Muhammadiyah beserta seluruh jajaran PWM, PWA memutuskan untuk ditunda 2 tahun menjadi tahun 85. Dan ini mungkin secara aturan ada di dalam dasar anggaran rumah tangga, yaitu bab terjadi muktamar luar biasa. Walaupun konteksnya bukan untuk pengunduran, tetapi konteksnya kalau terjadi pertama membahayakan organisasi, yang kedua alasannya kalau terjadi kekosongan kepemimpinan. Tapi kalau ini juga alasan yang paling luar biasa kan untuk keselamatan peserta. Maka mungkin ini menjadi dasar bagi diselenggarakannya muktamar untuk diundurkan pada tahun 2001 tahun 2022. Insya Allah besok tanggal 19 atau akan diadakan Tanwir Muhammadiyah untuk membahas tentang legal formalnya bagi diselenggarakannya muktamar yang diundur. Mungkin nanti juga kita akan bicarakan tentang legal formal muktamar dalam bentuk online atau daring. Sehingga kita nanti ada dasar hukum untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu itu. Kalau memang nanti ternyata COVID ini tidak ditemukan vaksin berlarut dan tingkat penularannya tinggi seperti sekarang. Sekarang ini kan lebih dari 1.000 bahkan 1.800 pernah terjadi. Ini sangat membahayakan, dan seluruh dari yang tertular itu sekarang di Indonesia itu hampir 70.000. Saya kira ini sesuatu yang perlu kita waspadai. Dan menurut para ahli, kita belum bisa turun, grafiknya masih tetap naik. Dan ini betul-betul kalau terjadi penumpukan orang karena penyakit COVID ini, penyakit kerumunan, penyakit orang-orang berkerumun, maka dikhawatirkan menjadi tadi sumber penularan tetap. Oleh karena itu, alternatif muktamar berdasarkan pakai aplikasi online itu atau aplikasi virtual atau digital itu menjadi opsi yang akan kita pilih juga nanti kemudian. Itu mungkin Mas Ihsan ya tentang hal itu. Kalau bicara tentang esensi pelaksanaan muktamar, artinya kita juga melihat persyarikatan juga melihat bagaimana peran Persyarikatan Muhammadiyah yang kita ketahui sampai saat ini menjadi ormas paling terdepan dalam rangka ikhtiar memerangi pandemi COVID-19, yang juga berkaitan dengan bagaimana upaya persyarikatan menjamin keselamatan warganya
Dan ini juga berkaitan dengan pelaksanaan muktamar. Nah, dari esensi muktamar sendiri seperti apa ya, dan bagaimana nanti kita masyarakat kader atau warga persyaratan untuk bisa menyaksikan prosesi ini? Sebetulnya program muktamar itu hanya dua. Pertama, memilih pemimpin baru untuk komposisi personalia di PP Muhammadiyah maupun PP Aisyah. Yang kedua, membuat program kerja yang baru. Tapi kita dalam realisasinya banyak hal-hal yang sangat strategis untuk dibicarakan. Karena itu muktamar itu tidak bisa sehari atau 2 hari. Pertama, laporan pertanggungjawaban PP Muhammadiyah yang isinya pelaksanaan dari atau realisasi dari program kerja yang sudah dibuat pada awal pembentukan kepemimpinan pengurusan. Untuk konteks ini dulu tahun 2015 kita adakan rapat program ya, dan itu kita pertanggungjawabkan di depan muktamar. Yang kedua juga kita ingin mendengar laporan-laporan dari tiap PWM kemajuan-kemajuan terutama program-program unggulan yang sudah mereka lakukan, dan ini menjadi sebuah dokumen tentang pelaporan muktamar nanti pada waktu setelahnya. Setelah itu kita juga akan membuat perubahan-perubahan anggaran rumah tangga jika diperlukan, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Seperti tadi, muktamar online kan belum ada dalam anggaran dasar rumah tangga. Maka ini mungkin besok, dalam Tanwir besok, akan kita bicarakan, dan nanti dalam muktamar akan dikukuhkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan muktamar di kemudian hari, karena makin ke depan kan muktamar ini akan makin modern, akan maju. Anak-anak kita ada anak-anak digital citizen, ya, native digital atau digital native, sehingga mereka kemudian hari mungkin penggunaan digital ini sangat penting. Dan yang mungkin terakhir adalah adanya rekomendasi-rekomendasi, beberapa saran tentang situasi baik politik, kemanusiaan, ekonomi, dan lain sebagainya, baik untuk internasional, untuk nasional, maupun untuk organisasi itu sendiri. Itu agenda-agenda yang biasanya baku dalam sebuah muktamar. Kecuali ada kesepakatan dalam besok, waktu Tanwir, ada penambahan lagi agenda atau ada pengurangan agenda. Jadi memang Tanwir itu dipentingkan. Di samping mengesahkan tata tertib, juga mengesahkan tentang agenda-agenda yang lain. Baik ya, Anda, itu bisa menjadi informasi tentunya bagi warga persyarikatan dan pemirsa TV-mu terkait esensi dari muktamar dan apa saja yang dilaksanakan dalam prosesi muktamar. Anda, kita akan kembali saja berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.